di daerah pegunungan yang bernama Pavilion Gunung Jinting. Orang-orang sekte keadilan itu sungguh hina. Mereka benar-benar memanfaatkan kemalangan dan meminta kita turun gunung untuk membantai mereka semua. Kakak ketiga, jangan gegabah. Jangan sampai terjebak dalam perangkap mereka. Adik kelima benar. Kita tidak boleh panik sekarang. Bahkan jika guru tidak bisa berbuat apa-apa, dengan kita berempat di sini, orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi, 10 expert sekte keadilan ada di sini. Lagi pula, bagaimana kesehatan guru? Berhentilah berdebat, tidakkah kamu lihat guru sedang beristirahat? Aku mendengar suara pertengkaran hebat. Luyo perlahan membuka matanya, dan kenangan yang kacau itu bagaikan ribuan jarum yang menusuk pikirannya. Gambar-gambar yang terfragmentasi dengan cepat terjalin dalam benaknya. Di mana ini? Ada apa dengan saya? Pecahan-pecahan kenangan membanjiri kembali. Tidak mungkin. Aku menjadi iblis agung, Jitian Dao. Meskipun Luyo adalah seorang eksekutif perusahaan di kehidupan sebelumnya dan memiliki kualitas psikologis yang kuat, dia sangat terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Kenangan terus bermunculan. Jitian Dao mengajar 9 murid sepanjang hidupnya. Ke-9 murid ini masing-masing adalah iblis kuat yang mendominasi suatu wilayah. Murid tertua, Yu Zhenghai, murid yang membelot dan mendirikan sekte Netherworld dan dikenal sebagai sekte demoni pertama. Murid kedua, Yu Shengrong, pandai ilmu pedang dan manjai setan iblis yang menakutkan. Murid ketiga, Duan Musheng, murid keempat, Ming Xian dan murid kelima, Zhao Yu, akan keluar untuk membuat masalah dari waktu ke waktu, tetapi untungnya mereka tidak pernah meninggalkan Gunung Jinting. Murid keenam, Ye Tianxin, penguasa istana Yanyue, pemimpin yang didukung oleh semua kultivator wanita dan memiliki gelar Feri Asura. Murid ketujuh, Si Wuya, memiliki jaringan informasi di seluruh dunia dan menjadi penjahat yang canggih dan licik. Murid ke-8, Zhu Honggong, memperoleh gelar Raja Jahat hanya dalam waktu 20 tahun setelah turun gunung. Murid ke-9, Yuan Er, adalah yang terakhir bergabung dengan sekte dan juga merupakan murid kesayangan iblis tua. Saat ini, ia adalah satu-satunya murid yang masih memiliki hati nurani dan tinggal di pegunungan. Sayangnya, Jitian Dao telah hidup hampir 1000 tahun. 1000 tahun adalah umur maksimum seorang kultivator. Seiring bertambahnya usia, kendali Jitian Dao atas 9 muridnya perlahan melemah, dan daya tangkalnya pun berkurang. 5 dari 9 muridnya membelot, dan otoritasnya menghadapi tantangan yang signifikan. Sebulan yang lalu, 10 expert sekte keadilan memasang jebakan dan mengepung Raja Iblis. Jitian Dao bertarung sendirian melawan 10 dari mereka, dan pertempuran itu berakhir seri. Dan kini, para expert sekte keadilan berada di kaki gunung, siap menyerang. Gunung Jinting menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Luyo tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Tepat saat dia hendak berdiri, dia duduk kembali dan hampir terjatuh ke tanah. Tubuh terasa kosong dan lemah. Guru tampaknya sudah bangun. Menguasai. Keempat murid yang telah lama menunggu di luar pavilion masuk satu demi satu dan memberi hormat kepada Luyo. Luyo melirik keempat orang di depannya dan terbatuk. Dia tidak berbicara. Kelompok murid di depannya semuanya adalah setan jahat. Kepergian kelima muridnya merupakan sebuah peringatan baginya. Guru, bagaimana perasaan Anda? Tanya murid ketiga dengan prihatin. Saya baik-baik saja. Keempat murid itu menunjukkan kegembiraan. Guru, ada banyak guru jalan lurus di kaki gunung. Saya khawatir mereka tidak akan lama lagi menembus penghalang pertahanan, kata murid keempat. Luyo memaksa dirinya untuk tenang. Untuk saat ini, saya hanya bisa menerima ingatan dan tubuh Jitian Dao sepenuhnya. Bagaimana kalau aku pergi mencari kakak tetuaku untuk kembali dan membantu? Mengingat hubungan antara guru dan murid, dia seharusnya tidak tinggal diam. Kakak tertua sekarang adalah pemimpin sekte Netherworld, dan dia memiliki ribuan iblis di bawah komandonya. Adik ketujuh juga sama kuatnya. Dia pria yang punya strategi luar biasa, pemilik lembah naga jongkok, dan pemimpin web gelap. Menguasai. Kata-katanya belum selesai. Diam. Suara Luyo menyela mereka. Kualitas psikologis yang kuat dibawa ke titik ekstrim pada saat ini. Jangan panik. Apapun yang terjadi,
Akulah penguasa para penjahat ini. Akulah otoritas mereka. Ia tidak boleh membocorkan rahasia kultivasinya yang telah lenyap. Jika tidak, ia akan berada di bawah belas kasihan orang lain. Pada saat itu, sekte keadilan tidak perlu membunuhnya, karena keempat murid ini akan menghabisi nyawanya terlebih dahulu. Penghalang Gunung Jinting cukup untuk bertahan beberapa saat. Kenapa kau panik? Geram Luyo. Keempat murid itu tertunduk. Dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Murid ketiga, apa yang baru saja kau katakan? Tanya Luyo dengan nada yang sama seperti Jitiandao. Meskipun Jitiandao adalah monster berusia 1000 tahun dan kondisi mentalnya jauh lebih unggul daripada yang lain, kelebihan Luyo adalah ia seorang eksekutif senior. Selain itu, ingatannya tumpang tindih. Jadi selama ia tidak melakukan hal bodoh, menirunya tidak akan menjadi masalah. Guru, aku ingin meminta kakak seniorku untuk kembali dan membantu, kata murid ketiga dengan berani, dan sambil menundukkan kepalanya, dia diam-diam melirik Luyo. Luyo menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Dulu, guruku dikepung oleh 10 expert dan nyaris tak bisa menggambar. Apa menurutmu tidak ada orang di balik semua ini? Ekspresi murid ketiga sedikit berubah, lalu dia berkata, Guru, apakah Anda mengatakan bahwa kakak tetua menjebak Anda di belakang Anda? Jitiandao telah menjelajahi dunia selama bertahun-tahun, dan hal seperti ini belum pernah terjadi padanya. Seiring bertambahnya usia, kekuatannya menurun, dan intimidasinya secara alami semakin melemah setiap tahun. Meski begitu, untuk menghadapi iblis tua itu, seseorang harus memiliki seseorang yang dekat dengannya yang cukup mengenalnya untuk memasang jebakan yang begitu sempurna. Kalau dipikir-pikir lagi, kakak tetua paling mengenal gurunya, sedangkan kakak ketujuh pandai merencanakan, jadi mereka tak bisa lepas dari kesalahan. Murid keempat mengumpat keras, bajingan pengkhianat. Mengkhianati Gunung Jinting memang sah-sah saja, tapi berani-beraninya kau menjebak guru kami. Jika bukan karena kekuatan penjaga Gunung Jinting, apakah mereka juga akan diserang? Cukup. Dengan teriakan yang dalam, suasana di sekitarnya langsung hening. Suara Luyo jelas terdengar sedikit tidak senang. Apa kau tidak tahu apa yang kau pikirkan? Kau mungkin berharap aku segera mati, kan? Keempat murid itu segera berkata serempak. Murid tidak berani. Murid tidak berani. Tatapan Luyo menyapu mereka berempat, mendengus, dan berkata, kalian semua kuat di alam pengadilan ilahi. Mungkin dalam beberapa tahun, seperti kakak tertua kalian, kalian akan melangkah ke alam kesengsaraan Yuan Shen. Saat itu, sebagai guru kalian, apakah aku masih bisa mengendalikan kalian? Murid tidak berani. Sekali guru, tetap guru. Sekalipun diberi 10 nyali, kami takkan pernah berani mengkhianati guru kami. Keempat murid itu menurunkan kepala mereka. Luyo menarik napas dalam-dalam. Meskipun mentalnya sudah siap, ia masih sedikit gugup menghadapi situasi seperti itu. Semuanya bubar. Aku punya rencana sendiri untuk mengusir musuh. Ya. Keempat murid itu dengan patuh mundur. Tak ada cara untuk mengusir musuh. Aku hanya ingin diam, itu saja. Luyo akhirnya menghela napas lega. Aku merasakan keringat dingin di punggungku. Semakin sering hal ini terjadi, semakin tenanglah kita mesti bersikap. Tenanglah tanpa alasan. 4 serigala tak tahu terima kasih yang sewaktu-waktu dapat menerkam kita. Ditambah ribuan orang yang mengaku sebagai praktisi sekte keadilan. Jitiandao. Jitiandao, dosa apa yang telah kau perbuat sehingga kau harus membiarkanku membereskan kekacauanmu? Sudah cukup buruk jika dia sendiri yang melakukan kejahatan, tetapi dia juga mengajari banyak orang berbuat kejahatan. Kamu layak mendapatkannya. Anda tidak bisa hidup seperti ini. Apa yang harus dilakukan? Masalah internal dan eksternal, ditambah tubuh tua yang hampir tidak memudahkan untuk bergerak. Apakah ada penjelajah waktu lain yang lebih sial daripada saya? Ding! Mendeteksi bahwa target telah menyelesaikan misi yang memakan waktu 1000 tahun. Menyelesaikan misi pewarisan dan pengajaran. Sistem merit resmi diluncurkan. Jantung Luyo bergetar. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Jitiandao bekerja keras mengajar 9 murid. Sungguh disayangkan Jitiandao yang telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk membuatkan pelatihan untuk orang lain.
Ini sudah 1000 tahun. Sistem memanggil menu, dan antarmuka biru muda muncul di depan Luyo. Nama, Jitiendao, ras, manusia, kultivasi, tingkat ke-9 tempering tubuh. Poin keunggulan, 100 dapat digunakan untuk menebus vitalitas, menarik hadiah, dan lain-lain. Sisa umur, 3 hari. Alat peraga, tidak ada. Keterampilan, tidak ada. Fungsi lainnya, undian berhadiah dan mal. Luyo membelalakan matanya dan berpikir, kau yakin? Aku bisa menanggung minus 100.000 poin pahala dan terlahir kembali sebagai orang tua. Tapi apa maksudmu dengan memintaku melunasi utangnya? Dan bagaimana dengan sisa 3 hari hidupnya? Apa hubungan kekacauan ini denganku? Menguji ulang. Informasi kesalahan telah diperbaiki. Jitiendao telah diubah menjadi Luzhou. Ding, memicu prapencarian alur cerita utama. Mengusir musuh. Selesaikan tugas awal dan perbaiki diri Anda, dan poin prestasi Anda akan direset ke 0. Host terdeteksi terlalu lemah, dan paket hadiah pemula diberikan. Maukah Anda membukanya? Luyo mengangguk puas setelah mendengar serangkaian perintah ini. Ya, itu benar. Tugas awal yang diberikan sistem dapat dimengerti. Lagi pula, Jitiendao telah melakukan hal-hal jahat yang terkenal sepanjang hidupnya. Namun sistemnya masuk akal. Mengetahui bahwa tubuh lelaki tua itu tidak dalam kondisi baik, dia memberikan paket hadiah besar kepada si pendatang baru. Membuka. Ding, dapatkan kartu pembalikan, dapatkan vitalitas. Kartu puncak keadaan 3. Setiap penggunaan dapat memperoleh keadaan puncak Jitiendao selama 30 menit. Fatal Block 5, efek pasif, dapat memblokir 5 serangan kritis untuk host. Hal-hal ini cukup bagus. Aku melihat panel pribadiku lagi. Nama, Luyo. Ras, manusia. Kultivasi, tingkat ke-9 tempering tubuh. Poin merit, 100 diselesaikan dengan menyelesaikan tugas prasyarat. Sisa umur, 2 hari dan 23 jam. Barang, kartu negara puncak Jitiendao 3, Blok Fatal 5, pasif, kartu pembalikan 1. Melihat kultivasinya sudah mencapai tingkat ke-9 badi tempering, Luyo menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sayang sekali semua kultivasi Jitiendao telah terkuras. Selain usianya yang sedikit lebih tua, hanya kekuatan badi tempering yang masih tersisa. Kartu negara puncak Jitiendao, sistem, apakah ini puncak dari periode terkuat Jitiendao? Sistem tidak merespons. Sepertinya begitu. 3 kartu, artinya 1,5 jam. Meskipun kekuatan dan kultivasinya menurun, Jitiendao masih bisa menyamai 10 Master Expert. Jika dia berada di puncaknya, seharusnya tidak sulit baginya untuk mengalahkan mereka. Kartu pembalikan, bisakah mendapatkan vitalitas? Inilah yang paling ia butuhkan. Tanpa banyak berpikir, Luyo mengeluarkan kartu pembalikan, dan dengan sedikit gerakan pikirannya, kartu itu pecah menjadi cahaya yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu seluruh tubuhnya gemetar. Vitalitas rumput dan pepohonan di sekitarnya tampak terserap. Energi itu terbentuk menjadi awan yang bergulung-gulung, dan angin serta ombak menyapu pegunungan. Gelombang energi dengan cepat berkumpul dari seluruh pegunungan. Kulitnya telah berubah. Rambutnya telah berubah. Fisikku pun menjadi lebih jelas. Vitalitas kembali. Luyo melirik panel itu. Kolom umur yang tersisa perlahan meningkat. Kartu pembalik yang dapat membalikkan kehidupan, efeknya menakjubkan. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Pada saat yang sama, tidak lama setelah keempat murid itu tiba di kaki gunung, mereka merasakan suatu energi yang kuat di gunung itu. Sungguh dahsyat energinya, seru murid ketiga. Aku menduga guru pasti punya keterampilan yang lebih hebat yang belum diajarkannya kepada kita. Sejak pengkhianatan itu, guru telah menahan semua yang diajarkannya. Tapi, barusan, saat aku paling dekat dengan guru, aku jelas merasakan tidak ada fluktuasi dalam auranya. Rumor di dunia kultivasi mengatakan bahwa guru telah terluka. Tidak sulit menyembunyikan fluktuasi auramu. Jangan tertipu oleh penampilan. Dilihat dari kinerja guru barusan, semuanya seharusnya berada di bawah kendalinya. Murid ke-9, guru sangat menyayangimu.
Fluktuasi energi apa ini? Ketiga murid lainnya menatap murid ke-9. Ah, mana mungkin aku tahu? Dia benar-benar orang tua yang sulit dipahami. Gumam murid ke-9. Tepat saat mereka berempat berpatroli, sebuah suara datang dari para sekte keadilan di luar penghalang Gunung Jinting. Dengarkan, semua iblis Gunung Jinting. Kalian terkepung. Keluar dan matilah. Suaranya bergema di Gunung Jinting. Murid ke-9 mendongak dan melihat sebuah kereta terbang melintasi langit. Ini Yo Jifeng, murid senior sekte pedang surgawi. Konon dia baru saja menerobos ke alam pengadilan ilahi beberapa waktu lalu. Dia baru saja memasuki alam pengadilan ilahi. Jika kita melawannya 1 lawan 1, dia bahkan tidak layak menjadi lawan Xiao Jiu. Sayang sekali, mereka sangat banyak dan kuat. 9 iblis Gunung Jinting adalah 9 murid Ji Tiandao. Yang memiliki tingkat kultivasi terendah adalah murid ke-9, yang bergabung dengan sekte paling akhir dan berada di alam Shenting Yudao. Orang-orang ini tidak perlu ditakuti. Masalah sebenarnya ada pada 10 expert. Mereka semua berada di alam kesengsaraan jiwa. Kita tidak bisa lagi mengandalkan kakak tertua. Sekarang kita hanya berharap sang guru bisa menyusun rencana untuk mengusir musuh, kata murid ketiga sambil melipat tangannya. Murid keempat tersenyum licik dan berkata, "Sejujurnya, izinkan aku mengatakan sesuatu yang sangat berbahaya. Jika kita berempat ingin melarikan diri, siapa yang bisa menghentikan kita?" Ketiga murid lainnya semuanya terkejut. Setelah terdiam cukup lama, murid ketiga berkata, "Sekalipun aku ingin kabur, aku harus mendapatkan apa yang aku mau." Murid kelima membuka bibir merahnya dan terkekeh. Mana yang lebih penting, hidup atau pedang patah itu? Murid ke-9 menatap mereka dengan mata yang rumit dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Saudara-saudari senior, apakah kamu benar-benar tidak pernah berpikir untuk bertarung bersama guru? Guru telah bekerja keras mengajarkan teknik-teknik ini kepada kita. Bagaimana Anda bisa melakukan ini?" Murid kelima mengangkat tangannya dan berkata, "Murid ke-9, kamu bergabung terlambat. Aku tidak menyalahkanmu." Murid keempat mendengus pelan. "Kami menganggapnya sebagai tuan kami, tetapi apakah dia menganggap kami sebagai manusia? Ini, lihatlah reputasi buruk Gunung Jinting kita dan reputasi 9 murid iblis besar kita. Kalau bagian atas bengkok, bagian bawah juga akan bengkok. Guru sepertinya, tentu kamu akan menjadi sepertinya." Pada saat yang sama, Lu Yo telah mempelajari sistem tersebut. Setelah menggunakan kartu pembalikan, Lu Yo merasa seluruh tubuhnya segar kembali. Meskipun tidak sekuat orang muda, itu sudah cukup untuk bergerak. Berdiri, bernapaslah, dan lakukan serangkaian gerakan sederhana. Setelah terbiasa dengan tubuh barunya, Lu Yo menghela napas. Ini masih agak tua. Di kehidupanku sebelumnya, bahkan jika aku lembur dan begadang, aku tetap merasa seperti berusia 30 tahun. Aku tidak terbiasa tiba-tiba seperti ini. Untungnya sisa umurnya dipulihkan menjadi 313 hari. Lu Yo memperhatikan bahwa mal tersebut dapat ditukar dengan keterampilan, senjata, dan berbagai kartu pengalaman, termasuk kartu pembalikan. Ini berarti ia dapat membalikkan pertumbuhannya. 313 hari tidaklah cukup, aku harus kembali ke masa mudaku. Sungguh tidak nyaman terlihat begitu tua dan rapuh. Pertumbuhan terbalik, menarik. Lu Yo tampaknya telah melihat jalan yang mulus. Saya khawatir tidak ada penjelajah waktu seperti ini. Sayang sekali hadiahnya agak terlalu sedikit. Kalau aku ingin menyelesaikan krisis ini, sepertinya aku butuh otak. Lu Yo terus berpikir. Renungkan sejenak. Lu Yo perlahan berdiri dan berjalan keluar dari pavilion. Matahari yang terik sedikit menyilaukan. Meskipun ingatan Ji Tiandao menyediakan banyak bahan referensi, dia tetap kagum dengan langit biru saat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ledakan, terdengar suara gemuruh. Gunung Jinting pun bergetar karenanya. Lu Yo sedikit mengernyit. Apakah para kultivator sudah tidak sabar untuk menembus penghalang itu? Ledakan, dia mengangkat kepalanya dan melirik penghalang tak terlihat itu. Gunung Jinting benar-benar tanah yang berharga. Batasannya yang kuat,
Perpaduan sempurna antara waktu dan lokasi membuatnya sulit bahkan bagi mereka yang berada di alam kesengsaraan jiwa primordial untuk menerobos. Keempat murid itu datang ke depan dalam sekejap mata. Melihat Luyo berdiri tegak, dia terkejut. Salam hormat, Guru. Semoga keselamatan Anda menyertai kami. Orang terakhir yang saya temui adalah murid ke-9, murid ke-9. Luyo melihat senyum di wajah cantiknya. Tuan, Anda tampaknya menjadi lebih muda, kata murid ke-9 sambil tersenyum. Kemarilah. Adegan Jitian Dao yang memanjakan murid ke-9 muncul di benak Luyo. Ia tidak menyangka iblis tua itu juga memiliki sisi lembut. Dia mengangkat tangan tuanya dan dengan lembut menepuk dahi murid ke-9. Kamu tetap yang terbaik. Murid ketiga, yang berdiri di dekatnya, berkata, Guru, mereka mencoba menerobos penghalang. Aku mohon bertarung. Aku akan membunuh mereka tanpa satupun baju zirah yang tersisa. Tatapan Luyo melewati mata murid ketiga. Hanya sekilas pandang ini saja membuat hati murid ketiga bergetar. Ia tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah, menundukkan kepala, dan tak berani menatap langsung ke arah Luyo. Aku punya rencana untuk mengusir musuh. Ikutlah denganku, kata Luyo dengan tenang. Ya. Luyo mendapatkan kembali sebagian vitalitasnya, dan kaki serta tungkainya menjadi jauh lebih lincah. Keempat muridnya mengikutinya dengan hormat dan berjalan menuju luar Gunung Jinting.